kasih apa beta ini karena musuh yang Tuhan ambil dari beta bahagia senangi beta bahagia sayang takkan mana sayangnya mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya, dari relung hati jiwa. Cuma mengalir saja, cinta ni abadi selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya, dari relung hati jiwa. Cuma mengalir saja, cinta ni abadi selamanya. Selamanya. Kami bersyukur sore hari Tuhan telah mengizinkan kami kembali duduk diam di dalam hadirat. Sore hari Tuhan kami akan masuk dalam ibadah penangguhan pemberkatan kita. Tuhan, Kau ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai. Kami alaskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Maka jiwaku semoga ganti berdiri. Jiwa sungguh besar, Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku memuji. Sungguh besar, Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku memuji. Sungguh besar, Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Kau Allahku, sungguh besar, Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam ibadah pengakuan. Namun sebelumnya sedikit bagian dari firman Tuhan yang akan kami dengar untuk menegurkan pengantin bagi malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kita bagi semuanya. Silakan kita bagi.
mungkin ada beberapa di antara kita yang baru tahu karena di kami ketika pasangan sudah tinggal sama, ini bukan lagi pernikahan, berkata tetapi perinduan, karena mereka sudah menunggu Tuhan. Jadi masih banyak untuk pihak perempuan juga pihak laki-laki dan kebanyakannya orang Padang bilang terima sudah itu pakai bahasanya apa? Thank you very much. Jadi ini penabuhan, kemudian kami gereja Anugerah Bethesda dengan kasih Kristus sangat bersyukur sekali karena mereka memilih gereja kami untuk memberkati mereka, dan kemudian mereka juga sudah beberapa kali bertemu untuk mengembala selama kurang lebih 18 kali, dan itu harusnya lebih dari itu, tapi karena anugerah Tuhan mereka lulus dalam setiap persyaratan yang kami ajukan kepada mereka. Di antaranya persyaratan secara rohani kami sudah membimbing, dan kemudian secara administrasi mereka lulus. Pada akhirnya mereka hari ini menjadi Ratu Semalam dan Raja Semalam. Baik, saya akan berbagi sedikit aja firman Tuhan sebelum kita, ini intro saja, kita baca di bagian firman Tuhan di Efesus, ya. Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21. Yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama kita buka, sama-sama kita baca bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, di atas perikop di bawah, di atas perikop lain, memberi perikop di situ adalah hidup sebagai anak Tuhan. Tapi sebelumnya di bagian-bagian di atasnya itu mengatakan tentang pasal-pasal yang lain, mengatakan tentang hai istri, hai suami. Saudara, kenapa bagian firman Tuhan ini mengatakan dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan takut akan Kristus? Berarti di dalamnya baik laki-laki, baik perempuan, baik anak, baik opa, baik oma, tidak memandang jenis kelamin, dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu. Sekali lagi saya ulangi, bagian konteks firman Tuhan ini seakan-akan Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa hai jemaat di Efesus, baik engkau laki-laki maupun engkau perempuan, baik engkau suami maupun engkau istri, baik engkau anak-anak maupun engkau remaja, orang muda, baik engkau itu oma, baik itu engkau opa, rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu sebagai seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Siapapun kita, Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kepada saudara dan saya, rendahkanlah dirimu. Lebih saya mengerucutkan lagi bahwa seakan-akan Paulus mau mengubah paradigma kita seperti ini. Kalau di dalam berjemaat saja kalian merendahkan hati, saling merendahkan hati, maka saya akan lebih lagi mengerucutkan. Hai istri, rendahkanlah dirimu. Hai suami, rendahkanlah dirimu. Kenapa dia mengangkat poin yang ini selalu di dalam berjemaat dalam jemaat Efesus? Lalu dia mengkerucutkan di dalam jemaat saudara, karena dia tahu bahwa pembinaan yang paling utama dimulai dari keluarga. Setuju? Pembinaan yang pertama dimulai dari rumah tangga, keluarga. Lembaga yang mendidik saudara saya dan anak-anak dimulai dari keluarga. Sehingga Paulus bilang, hai engkau suami, hai engkau istri, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus, karena di dalam Kristus
Saudara, sama-sama kita buka peran istri. Kolose 3 ayat 18. Kalau tadi Efesus dia bilang, baik engkau laki dan perempuan rendahkan diri, lebih spesifik lagi dalam keluarga. Saya ambil peran istri dulu. Kenapa istri harus dibilang dulu, lebih dulu, saudara? Di bagian Efesus, Kolose dan sebagainya, hai istri, hai istri, hai istri, selalu disebut yang pertama. Nggak bilang hai suami, enggak. Kenapa istri? Karena yang jatuh pertama di dalam taman Eden itu siapa? Perempuan. Jadi laki-laki saya bisa tipu perempuan, orang dia tipu duluan di taman Eden kan. Makanya selalu dibilang hai istri. Mana nih? Di situ nggak ada? Ada. Oke. Kolose 3 ayat 18. Kolose 3 ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi istri-istri jangan kekerasan, orang lu bilang. Jangan kekerasan. Harus tunduk kepada suami. Tunduk itu bukan berarti betul suami pulang kerja saudara sampai di pintu saudara gini. Saudara Tuhan, saudara bukan. Tunduk itu dalam bahasa asli artinya saudara harus menghormati. Tunduk itu dalam bahasa asli artinya saudara harus menghargai suami. Saudara tidak mempermalukan suami saudara di mana saja saudara, sehingga angsa bilang ketika suami pergi ke gerbang di sana orang bilang, itu siapa punya suami? Luar biasa sekali istrinya. Makanya angsa bilang istri yang cakap, dia selalu menyediakan segala hal di dalam rumah tangganya dengan baik. Anak-anaknya subur, suaminya subur, keren, ganteng. Orang abang bilang begini, kalau kau baca ketemu sini, ketemu pasangan tuh, kau baca di muka, bukan dengan badan, bukan dengan hati. Jadi kalau orang abang tuh kalau jadi bapak-bapak cowok-cowok orang biasa gitu. Oh haleluya, mereka itu gaya, tapi mereka cari pasangannya cantik-cantik. Kenapa saudara? Karena berjalan di muka, bukan berjalan. Iya benar. Saya setuju itu. Karena waktu saya muda juga saya milih. Saya muka dulu dong. Muka tinggi, putih, ganteng. Tapi itu saya selalu bilang kan, waktu saya minta Tuhan, saya minta pemain keyboard, dikasih nggak bisa, bukan pemain keyboard. Tuhan saya minta dia punya suara bagus, bapak deh. Sekali menyanyi udah besar, tapi sekarang kalau nyanyi perlu penerapan. Itu dia. Jadi sekalipun suami saya punya suara pas-pasan, tapi saya harus menghormati, saya harus menghargai, saya harus tunduk. Itu bahasa aslinya saudara, menghormati, menghargai. Itu peran istri. Jadi istri semuanya perintah suami. Pengantin baru, dengar nih, ini pesan buat kalian berdua. Tidak boleh memerintah suami. Kalau istri memerintah suami, istri tidak sementara menjalankan firman Tuhan. Istri sementara error. Kayaknya ada yang kena. Saling menghormati. Istri harus menghormati, menghargai suami. Apa yang perlu istri lakukan di dalam rumah? Peran apa yang istri lakukan? Pertama, menghormati, menghargai dia. Biar dia yang kurang-kurang. Tapi ini benar-benar musik. Biar dia dengan pas-pasan hidupnya. Tapi kita harus menghargai dia, harus sayang sama dia. Karena sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama. Sakit bersama, menderita bersama, berjuang bersama. Dan dia punya kurang-kurang, saya harus tetap menghormati. Ya, dia datang pulang kerja, kopi sudah ada di meja. Saya juga gagal saudara dalam dunia gini-gini saudara. Untuk suami pulang saya sudah tidur karena pulang malam. Jadi penonton ini bukan pengantin aja, saya juga ya. Suami pulang capek-capek, Ibu Rika siapin kopi biar suami saya lirik kanan lirik kiri. Kalau istri takut Tuhan saudara,
Suami nggak bakal lari kemana-mana. Dia pasti pulang, dia lihat kopi sudah ada di meja, dia bilang, "Sio jantung hati, beta cinta se, ayo mama." Saudara, keren saudara. Begitu, jadi kopi. Bukan rokok yang ditaruh di meja. Nanti rokok 1 buah batang sudah jadi ikan 1 tampak 1 kilo loh. Kopi, kue. Kalau nggak ada kue, kopi aja. Kalau nggak ada kopi, teh aja. Kalau nggak ada gula pasir, kasih saja air putih. Betul, ini udah pengalaman berarti. Kasih saja air putih. Apa? Minum. Ada beberapa orang yang saya khotbah di sini ada nikah yang sudah pernah dinikahin, angkat tangan. Satu. Ini 1, 2, 3, dan 3 saudara. Saya bilang sama pasangan yang di belakang pengantin ini, saya bilang waktu saya pengembalaan mereka, saya bilang begini, mulai hari ini jangan panggil nama, rubah. Nama siapa? Ai itu bahasa Korea, salah. Sampai saudara, mereka sudah punya anak 2. Setiap kali saya dengar mereka, Ai, saya ingat waktu dulu saya yang mengembalakan mereka. Wah, Tuhan luar biasa. Saya sama suami saya panggil dulu Hani. Bung sama si sudah ada nama? Beb. Harus ada nama. Perhatikan, yang dulu hidup yang dulu sudah buang. Sekarang hidup yang baru yang Tuhan sudah bawa, mulai dari sesuatu yang baru dalam rumah tangga yang baru, sehingga anak-anak tidak tercemar. Setuju sampai di situ? Siapin segala sesuatu sebandel-bandelnya suami. Kalau istri takut Tuhan, istri yang kudus menguruskan suaminya yang tidak kudus. Itu kan kita buka semua. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya, perhatikan ini, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tuh, dengar. Jadi kalau istri itu dia takut akan Tuhan, dia punya hidup baik, siapin kopi. Walaupun cuma kopi, suami datang pendapatannya cuma seadanya, disyukuri, terima apa adanya, ikhlasin semuanya. Maka dengan dia kelakuan istri yang tadi, suaminya berubah. Hanya dengan kelakuan istri. Tapi kalau suami sepulang capek-capek, kalau istri bilang, papa, ini saus kasih kita gue cuma 50.000 ini. Mau makan apa? Anak 10. Anak 10, hitung saja. Saudara, anak 10, papa kasih 100.000. Saudara, kita main matematika dulu. 1 orang berapa? 10.000. Anak-anak cukup kan 10.000? Ini sudah ibadah apa nih? Tidak cukup kan? Tidak cukup. Lalu makannya apa nak? Grace makannya apa? Martabak. Martabak saudara. Ya ini ulang tahun saudara. Kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Iya. Bermalam masih tahu ada anak-anak yang ulang tahun. Dan tadi juga sih kenal. Nah seperti itu saudara. Kalau cukup, tapi saudara, saya mau pastikan buat istri-istri di sini. Mengucap syukur. Berapapun yang saudara terima dari suami, mengucap syukur. Ambil itu dan bilang, Tuhan terima kasih hasil keringat dari suami. Lalu kata Bapak, perhatikan. Bapak-bapaknya ada lain. Jangan sudah dikasih begitu terus. Udah, Oma bilang apa pun kalau udah 10.000 saja, gitu ya.
dikasih juta-juta. Saudara tambah bersuka cita. Papa hari ini papa paling ganteng. Papa ini papa mau manis saja. Saudara kurang dan lebih tetap memuji suami supaya dia tidak melirik kiri dan kanan. Tapi dia bilang begini, dia berjalan keluar sana tapi dia bilang gini, di rumah the best. Oke, istri-istri. Oke. Sekarang peran suami yang terakhir. Peran suami 1 Petrus 3 ayat 7. Belum. Kita Kolose 3 tadi dulu ayat 19. Kalau istri tadi menghormati, kalau suami suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak-bapak, pendeta mau nanya dulu. Di sini siapa yang suka pukul suami? Di sini siapa yang suka pukul istri? Angkat tangan, jujur aja. Nanti tangan itu saya doain supaya tangan itu menghasilkan uang. Mana yang suka pukul suami? Istri. Pengantin kalau pukul istri, katelan. Nanti tangan itu kita doain sebentar dapat berkat banyak. Jujur. Mulai hari ini bapak pengantin, stop. Oke? Stop. Oke? Stop. Oke? Cukup. Ada orang anak perempuan yang pukul. Belai-belai. Biar pengantinnya menangis nanti make up untuk. Belai-belai. Sayang. Ya? Jangan pukul. Harus disayang. Peran suami adalah kasihi istri, mengasihi. Bahasa aslinya adalah memperlakukan dengan sebaik-baiknya, memberikan sanjung kepada dia, menyayangi dia. Dan yang terakhir saudara 1 Petrus 3. Saudara, sebab akibat dari seorang suami yang kasar sama istri, 1 Petrus 3 akan menjawab itu ayat 7. Demikianlah juga kamu hai suami-suami, dengar nih. Ini para suami dengar ya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Disuruh hidup bijaksana, saudara. Bijaksana, bijaksini, bijaksono. Di mana saja saudara berada harus bijaksana, bapak-bapak. Bijaksana, saudara udah tahu bijaksana? Di mana saja saudara berada harus bijaksana. Lalu kemudian dibilang lagi, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kita dibilang lemah, padahal kita ngambil tulang rusuk mereka. Sebagai apa? Kaum yang lemah. Jangan bapak ibu dengar ini terus keras kepala. Jangan ya. Sebagai kaum yang lemah, dengar nih, ini paling baik banget. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Bagian akhir dia bilang begini, supaya doamu jangan terhalang. Woi, bapak-bapak, kalau kurang ajar, tadi mau pukul stop. Nanti berdoa sampai air tumbuh gigi, doa tidak dijawab. Setuju? Sampai air tumbuh gigi, doa tidak dijawab. Itu sudah firman Tuhan, bukan kata saya. Bukan kata saya, saudara. Itu kata firman Tuhan tadi. Saudara bisa, bapak-bapak coba baca yang bagian akhir dulu. Baca dulu, baca pasal bapak-bapak punya suara ngebasnya keluar. 1, 2, 3. Sorry, dari pertama. Demikianlah, 1, 2, 3. Ingat itu. Jadi kalau bapak-bapak dia punya doa belum terjawab, koreksi kita. Gitu ya. Jadi peran istri adalah menghormati, peran suami adalah mengasihi. Dan kemudian
percaya bahwa di dalam rumah tangga jika dua ini saudara lakukan, maka saudara punya rumah tangga akan diberkati Tuhan. Berkat itu bukan materi saja, bukan uang saja saudara, tapi berkat kebahagiaan tiap hari bawa pagi lihat istri, sekalipun kita belum make up, muka masih kering-kering, tapi kita dilihat terus istri saya luar biasa. Kalau suami di samping, puji Tuhan suami saya masih hidup, puji Tuhan dia masih bisa mencari nafkah dengan tulang-tulangnya dia. Bangun pagi lihat anak-anak sudah mulai siap-siap, ini buat cinta kita papa, ini buat cinta kita mama. Jangan dipukul, disayang, dididik. Saya percaya kalau papa sama mama punya komunikasi, hubungan dengan Tuhan baik, maka di antara suami dan istri pun akan baik-baik saja. Keterbukaan dalam hal apapun, mau keuangan, mau anak, harus saling komunikasi. Karena saya selalu bilang ke jemaat di Bougainville, komunikasi itu cuma sederhana, saling menukar kata. Saling menukar kata. Papa, besok anak mau sekolah, berdoa ya ma, biar besok ada berkat. Tapi kalau istri ini, besok mau sekolah, kayak papa ini dia lihat saja, kesel. Saling ngomong, saling bicara. Suami juga harus respect sama istri, saling bicara. Istri juga harus respect ketika suami menegur. Suami pun harus respect ketika istri berbicara. Karena ini tentang suami dan istri, ini tentang rumah tangga, ini tentang anak-anak, ini tentang komitmen awal kalian yang sudah mau diberkati, mengambil sebuah keputusan untuk saling melengkapi. Ini tentang saudara punya rumah tangga dan Tuhan, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam peneguhan pernikahan. Mari kita mengucap syukur dulu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pernikahan saat ini yang akan menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Dan kami semua hidup dalam satu lingkungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, berjalan nama Tuhan, kami akan masuk di dalam ibadah peneguhan Tuhan memberkati kami semua, mengasihi Tuhan yang akan memberkati, melepaskan berkat bagi mereka, mengurangkan bagi mereka, demikian pun pengantin, para saksi dan keluarga kita. Kami menyerahkan sisa waktu ini di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tadi saya bilang karena ini peneguhan, jadi sama-sama mari kita buka di 1 Petrus 3 sebelum kita mengadakan peneguhan. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berapi di mata Tuhan, di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sampai seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuanmu. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka dengan hormat pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan
dan penanti Tuhan menjawab, kemudian baru penanti berdoa. Saya akan juga pertanyaan ini kepadamu penanti. Di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, orang tua, di hadapan sidang jemaat dan saksi-saksi, saya mohon jawaban saudara atas pertanyaan saya. Dan saya minta saksi dari gereja. Apakah saudara Henry dengan sadar dan sungguh-sungguh dan atas kehendak sendiri menerima dan mencintai saudari Rika Retno Free menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, dan apakah saudara bersedia berjanji untuk mengasihinya, menghormati